Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kimat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, tadi malam saya rasa nggak saya sendiri, para sedulur juga semuanya udah menonton pertandingan timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia, timnas Garuda berhadapan dengan timnas Bahrain, tim Manama Bahrain ya teman-teman. Dan kita semua berharap ya semalaman bahwa timnas kita bisa membawa pulang 3 poin. Nah, jalannya pertandingan sih di awal nggak sesuai planning ya bapaknya. Ketika babak awal kita sempat kemudian baru beberapa menit pertandingan dimulai, timnas kita udah kecolongan poin ya, kecolongan gol dari Muhammad Marun dari tembakan bebas. Lagi-lagi semalaman saya juga sempat khawatir karena saya nggak tahu pemilihan Coach Sintayong ketika kemudian di pemilihan backs itu kan ada Jordi Amat ya teman-teman. Saya nggak tahu, kalau nonton Jordi Amat ini khawatir deg-degan gitu, karena memang di beberapa laga-laga awal tuh baik di Piala Asia gitu kan, kemarin di kualifikasi sebelumnya Jordi Amat ini selalu melakukan blunder ya, kehilangan bola. Semalam kan backnya itu center backnya 3 ya, setengah JIZ, kemudian center back kanannya itu si Mes Hilger, dan center back kirinya ini Jordi Amat, dan kadang-kadang dia naik ya, agak naik jadi defensive midfielder atau depth lying playmaker nih si Jordi Amat. Tapi justru Jordi Amat nih kayaknya kalau saya lihat sering kehilangan bola, sering blunder-blunder gitu. Dan saya nggak ngerti nih pemilihannya Coach STY ya tentang Jordi Amat, yang saya kok kalau nonton Jordi Amat main justru saya malah khawatir gitu kan. Yang jelas kemudian di depan juga kemudian ada pemain dari liga lokal yaitu Malik Rizaldi, juga kan tampaknya juga belum mumpuni, belum memiliki kayaknya kalau untuk kelas-kelas Asia berhadapan kayak Bahrain, nanti terus kita ketemu Australia, Cina, kayaknya belum mumpuni ya untuk depan, betul-betul belum menguasai ini. Artinya memang kemudian di babak awal tuh 45 menit awal kita dikuasai sama Bahrain ya. Bahkan kalau kita lihat syutingnya dia sampai 10 kali, Indonesia cuma 1 kali. Ball possessionnya 55% untuk Bahrain. Nah kemudian di babak kedua ketika Jordi Amat diganti, masuk Rizky Ridho, dan kemudian tak lama memang kemudian Malik Rizaldi juga kemudian diganti. Yang jelas pola permainannya juga jadi Eliano Rangers ya, semalaman masuk. Yang jelas permainannya jadi bagus ya Indonesia ya, organisasi permainannya bagus, kemudian bisa ngimbangi Bahrain dan bisa kemudian masukkan gol itu di akhir menit babak terakhir ketika Ratnaro Ratmangun golin. Ini Ratnaro Ratmangun ini salut saya, dia memang pemain yang memang bekerja keras ya, Ratnaro Ratmangun, dan punya kemampuan kontrol bola sama skill individu yang bagus ya. Kemudian di babak kedua kemudian lagi-lagi Rafael Struijk ya bisa masuk gol lagi. Dan saya nggak ngerti ketika kemudian Eliano Rangers, saya berpikir Eliano Rangers ini dipasang sama Coach STY, saya berharapnya dipasang sebagai winger kiri ya teman-teman. Justru kemudian winger kirinya kadang-kadang si Rafael Struijk berganti switch dengan si Ratnaro Ratmangun di kanan ya kan. Nah yang strikernya Malik Rizaldi ini kan memang belum mumpuni kalau saya lihat gitu kan. Masih lebih bagus Rafael Struijk kan memang dia bisa ganggu gitu kan. Ratnaro Ratmangun sama Rafael Struijk ini bisa ganggu ritme permainan lawan gitu kan, dengan pelanggaran-pelanggaran yang memang terukur gitu kan, dan memancing emosi lawan, dan sah-sah saja ya gitu kan permainan sepak bola. Dan dia bisa merepotkan, paling tidak dia bisa membuka ruang untuk teman-temannya kalau Rafael Struijk, walaupun tampaknya kan kayak loyo kelemar-kelemar tapi luar biasa, dan memang kemudian Rafael Struijk berhasil melesakkan gol ya di babak kedua. Kerjasamanya yang bagus nih Rafael Struijk. Yang jelas memang kemudian Eliano Rangers, saya juga berharap Eliano Rangers di winger kiri, karena memang kalau di winger kiri kayaknya dia bagus banget. Justru terakhir semalaman dia menggantikan Sandy Walsh dia di wingback, di fullback kanan malah gitu kan. Malah saya berharap banget Eliano Rangers ini jadi di winger baik kiri ataupun kanan, ataupun mungkin attacking midfielder. Yang mana gitu kan setelah unggul 2-1 justru kemudian ada pergantian
Rafael Struijk kemudian diganti si Malik Rizaldi diganti ya, ada masuk kemudian Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Justru pemain-pemain kita ini yang masih baru masuk ini kan memang kemudian saya juga khawatir di menit-menit akhir di babak kedua itu sering melakukan kesalahan-kesalahan yang memang kemudian membahayakan tim, seperti Witan Sulaiman melakukan pelanggaran di dekat area kotak penalti yang menghasilkan tembakan bebas. Begitupun juga Marcelino Ferdinand, dan mereka juga nggak seperti Rafael Struijk ini, Witan Sulaiman nggak bisa kemudian mendelay bola juga. Ketika menit-menit akhir kita sempat unggul 2-1, dia menguasai bola terakhir itu juga harusnya kalau kita lihat memang harusnya bisa mendelay permainan, tapi saya nggak ngerti ya gitu kan. Dan saya pikir memang masalah besar timnas kita saat ini di lini penyerangan, baik itu di winger, attacking midfielder ataupun strikernya. Ini PR untuk kita semua. Yang jelas kemudian sebetulnya kita unggul tinggal berapa menit terakhir, yang bikin semua netizen Indonesia kemudian berteriak kecewa lah kepemimpinan Wasit Alkaf ya dari Oman, yang kemudian harusnya kan timnas kita ini udah selesai ya, dia karena penambahan menit bermainnya harusnya cuma 6 menit gitu kan, tapi kemudian molor sampai 9 menit gitu kan, molor 9 menit, harusnya 9 menit ke 96 udah selesai, jadi menit ke 90 berapa, beda 99 gitu kan. Nah ini memang kebetulan sangat mengecewakan, dan sampai Bapak Sumarji dari coach dari manajemen juga sampai kena kartu merah gitu kan karena protes ya. Yang jelas ini memang harus diantisipasi yang permainan-permainan seperti permainan drama ala Bahrain yang senggol dikit jatuh dan sering dia berusaha jatuh di sekitar area-area yang berbahaya, bisa melakukan tembakan syuting bebas gitu kan. Dan kemudian terakhir memang kemudian wasitnya dari Oman, sama-sama satu area dari mereka ya, tetangga negaranya. Muhammad Alkaf ini akhirnya memang berusaha kayaknya memang berat sebelah ya teman-teman. Dan memang hal-hal yang seperti ini kan memang semuanya sudah tahu gitu kan, untuk tim-tim Arab kita harus berhati-hati, dan kemudian kita seharusnya juga bisa melakukan delay yang harusnya memang sudah diperhitungkan oleh staf kepelatihan gitu, salah satu taktik untuk menghadapi memang drama-drama dan kemudian wasit yang berat sebelah gitu kan. Artinya kalau tim-tim yang berkelas pun sekelas Jepang ya nggak masalah, mau mereka kemudian drama, mau mereka kemudian wasitnya mau delay 1 hari pun ya tetap aja dihujani gol gitu kan. Walaupun begitu kita semua kecewa ya semua atas drama yang dilakukan para pemain Bahrain dan kemudian kepemimpinan wasit Muhammad Alkaf dari Oman yang berat sebelah. Tapi apapun itu teman-teman, ini harus menjadi pembelajaran untuk timnas kesayangan kita, tentang ya sah-sah saja lah gitu kan kalau lawan kemudian pada melakukan drama terus wasit berat sebelah, ya itu kenyataannya seperti itu. Dan kita nanti juga masih berhadapan dengan Arab Saudi di kandang gitu kan. Artinya memang kemudian harusnya sih kalau kita menang tadi malam, posisi kita sepertinya bisa naik di posisi kedua, karena Saudi Arabia kalah ya gitu kan. Australia win, Saudi Arabia kalah 0-2 dari Jepang, Australia menang 3-1 ya dari Cina gitu kan. Cina kayaknya juga sangat luar biasa mainnya, semalaman tuh rame dengan Australia kemarin siang ya gitu kan. Artinya kita berharap banyak dari kejadian semalam. Staf kepelatihan pasti sudah mempelajari ya kasus-kasus yang permainan drama-drama seperti itu gitu kan, karena memang nanti di Indonesia kita masih menjamu Bahrain juga kan gitu kan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita siang hari ini. Tapi saya sekali lagi berharap bahwasanya timnas yang mbok ya sekarang yang didatangkan tuh winger atau striker diusahakan lah gitu kan, dan saya yakin memang lagi diusahakan. Kalau terakhir tuh kan kabarnya yang mau masuk Kevin Dijk bakar besi. Justru kalau Kevin Dijk kan posisinya di fullback kiri gitu kan. Justru kadang-kadang kalau terlalu banyak pemain di posisi tertentu, justru harmonisasi antara pemain juga nggak akan ini ya terganggu pastinya gitu kan. Ini kan kalau fullback terus center back tuh udah terlalu banyak gitu kan. Dan sekarang kita lihat rumor-rumornya yang mau datang itu semua center back
fullback gitu, wing back, banyak kan seperti itu yang kita butuhkan saat ini. Memang udah kelasnya adalah winger ya, karena kalau kita lihat Marcelino Ferdinand, terus Witan Sulaiman, mungkin kalau untuk ASEAN masih bagus ya, tapi kalau kemudian kelas-kelas yang nanti berhadapan ke Australia, Jepang, kayaknya memang masih dipertanyakan gitu kan. Oke teman-teman, akhir kata salam sepak bola, salam seduluran dari Pak Degun ya, terus.